Baik, saudara yang kekasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kita akan buka firman Tuhan dari kitab Markus 5 ayat 35 sampai ayat yang ke-42. Dan mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan ini. Saya minta supaya semua kita membacanya, ya. Jadi kita baca, kita dengar. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Amin. Kita mau dengar baik-baik. 1, 2, 3. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Ayat 40. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. 41. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Ayat 42. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Saudara yang kekasih, judul khotbah saya pada saat ini adalah Tuhan tahu dan peduli. Tuhan tahu dan peduli keadaanmu. Saudara yang kekasih, di dalam kehidupan ini ada banyak hal yang telah terjadi di dalam kehidupan kita. Ada banyak situasi-situasi dan keadaan, ya, yang telah terjadi di dalam kehidupan kita. Baik itu situasi mungkin yang menyenangkan, situasi yang membuat kita bersuka cita, ya, tapi ada juga situasi-situasi yang membuat kita berduka cita, atau situasi yang tidak baik di dalam kehidupan kita yang telah terjadi. Tetapi tahukah Anda, kalau sampai hari ini kita ada, kita masih hidup, kita masih bisa bernafas, kita masih ada di rumah Tuhan, kita masih bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bukankah perjalanan yang kita jalani sampai kepada titik ini, kita melihat bahwa kita baik-baik saja? Ada amin? Saudara, itulah sebabnya pada waktu ada situasi apapun itu namanya, keadaan apapun itu namanya, saudara, mari kita tetap berpegang kepada Tuhan, kepada Allah kita percaya, kepada janji-janjinya, yaitu adalah janji ya dan amin. Kalau Tuhan berjanji, janjinya adalah ya dan amin. Janjinya itu adalah kebenaran. Janjinya pasti dia tepati. Saudara, kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan yang akan menepati janjinya. Amin. Banyak orang menantikan janji Allah, tetapi mereka berusaha dengan kemampuan mereka sendiri, mau coba membantu Allah untuk menepati janjinya. Saudara, kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan yang akan menepati janjinya. Kita hanya menunggu, menantikan janji itu terjadi. Ada amin? Harusnya kan demikian. Kalau saya janji kepada Anda, saya akan datang ke Jakarta. Saya akan datang ke Jakarta dan saya akan menjumpai Anda di sana. Anda hanya menunggu saya di Jakarta, betul? Ya, Anda tidak perlu menyediakan segala macam buat saya, ya, supaya saya tiba di Jakarta. Tidak perlu, saudara. Anda hanya menunggu saya, kedatangan saya, dan saya akan datang ke Jakarta. Ya, saya janji saya mau ke Jakarta, saya pasti ke Jakarta. Seperti itu ya. Ya, tapi ada firman Tuhan berkata manusia bisa berjanji, ya. Ya, tapi kadang kita tidak menepati janjinya karena kita terbatas. Tapi kalau Tuhan, saudara, kalau dia berjanji, dia pasti menepati janjinya. Karena dia adalah Allah yang tidak terbatas. Dan dia adalah Allah yang tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong. Kalau manusia bisa aja berdusta, bisa aja berbohong, benar? Tapi kalau Allah
Dia tidak pernah melakukan itu karena dia Allah, dia sempurna, dia terikat kepada kebenaran, dia terikat kepada janji-janji kebenaran yang telah dia janjikan kepada kita. Tidak ada yang tidak dia tepati karena dia Allah. Haleluya. Saudara, kita baca cerita daripada seorang kepala rumah ibadat. Ya, dia menghampiri Yesus. Dia datang kepada Tuhan dan dia tersungkur dan dia minta Tuhan untuk menolong anaknya yang hampir mati. Di dalam cerita ini, saudara kekasih, dan Yesus, dia mau datang kepada rumah daripada kepala atau pemimpin rumah ibadat tuh. Saudara yang kekasih, Tuhan tidak pernah mengabaikan atau Tuhan tidak pernah, saudara, tidak mendengar doa-doa kita. Dia selalu mendengar karena dia Allah. Tidak mungkin apa yang Anda doakan dia tidak dengar. Itu tidak mungkin, saudara. Kalau kita manusia, ya mungkin kita berbicara kepada orang dan orang itu kelihatan mendengar, tetapi pikirannya di mana-mana sehingga dia nggak mudeng, dia nggak dengar semua apa yang disampaikan oleh kita. Tetapi kalau Tuhan tidak seperti itu, ingat, dia Allah yang sempurna. Dia bilang mintalah, betul? Berarti pada waktu kita meminta, dia mendengar. Dan dia mendengarnya secara sempurna. Dia tahu, bahkan permintaanmu itu tidak pernah. Dia tidak mengetahui, even di dalam hatimu, dia tahu karena dia Allah, dia maha tahu. Itulah sebabnya suatu hari, saudara, kalau kita baca firman Tuhan, ya, ibu dari Samuel, si Hana, dia menangis, ya, dia menangis kepada Tuhan di dalam hatinya. Dia mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Tuhan tahu, karena dia Allah, amin. Dia tahu hati kita. Terkadang pada waktu kita berdoa, terkadang kata-katanya terbatas, tapi isi hati kita berbicara lebih banyak, betul? Dia tahu, saudara. Karena dia Allah. Ingat, pada waktu kita berdoa, kita tahu bahwa dia adalah Allah. Dia mendengar semua doa kita. Sampai koma, titik, tanda seru. Yang kita nggak, waktu kita ngomong, kita nggak pakai koma, nggak pakai titik, tanda seru. Tapi dia tahu di mana berhentinya, di mana komanya, di mana titiknya. Ada amin? Kita nyerocong saja, oh Tuhan, nggak pakai koma, nggak pakai titik. Tapi dia tahu. Pada waktu si Yairus, dia datang tersungkur di kaki Tuhan. Dia meminta untuk Tuhan, guru Yesus, untuk datang ke rumahnya. Minta supaya menumpangkan tangannya di atas anaknya yang hampir mati. Dan Tuhan, dia mendengar semuanya itu dan dia berjalan, saudara, menuju ke rumah Yairus. Dan dalam perjalanannya kalau Anda baca, Tuhan Yesus juga, dia menyembuhkan ada satu orang wanita, yaitu pendarahan selama 12 tahun. Dan menjamah jubah-jubah Yesus. Dan wanita ini disembuhkan. Jadi di dalam perjalanan Yesus, saudara, Yesus itu adalah Allah yang baik. Dia menyembuhkan, saudara. Dia mau berjalan ke rumahnya Yairus. Ada orang disembuhkan. Ya, wanita pendarahan. Tapi saya tidak khotbah wanita pendarahan hari ini. Saya berkhotbah tentang Yairus. Ya, dan seolah-olah Yesus terlambat, saudara. Karena dia pakai menyembuhkan orang dulu. Ada wanita yang menjamah dan dia berbicara kepada wanita ini. Dan Anda harus ingat bahwa Yesus diikuti oleh begitu banyak orang, saudara. Ya, perjalanannya dia ke rumah Yairus diikuti orang banyak. Ya, makanya wanita ini pada waktu disembuhkan dia masuk, saudara, di celah-celah orang banyak. Dan dia menjamah. Makanya pada waktu Yesus bilang, stop, siapa yang menjamah? Coba, saya. Murid-murid bilang, guru, di sini banyak sekali orang. Bagaimana engkau bertanya siapa yang menjamah? Karena semua orang menjamah, saudara. Tetapi wanita ini, dia menjamah dengan iman. Dia menjamah dengan kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Dan akhirnya, kuasa Tuhan terjadi, saudara. Mungkin ada banyak orang pada waktu jamak jubah-jubah itu, yang mereka hanya mau ikut-ikutan. Ya, mau ikut. Tuhan mulia, Tuhan itu siapa ya? Tergantung motivasi, tapi wanita ini dengan motivasi imannya dia, kepercayaan penuh. Ya, semua menjamah mungkin, tapi wanita ini disembuhkan karena dia begitu percaya. Dan Allah mendengar.
iman daripada wanita ini. Amin. Dan akhirnya dia sampai tiba. Kita lihat ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Saudara yang kekasih, kau lihat itu, pertama hampir mati. Nah sekarang udah mati. Ya, situasi dan keadaan kadang datang dalam kehidupan kita bukan tambah baik, tetapi tambah buruk. Kadang-kalanya demikian. Yairus sudah berbicara kepada Tuhan, dia sudah berdoa kepada Tuhan, betul? Dan Tuhan belum nyampe di rumahnya dia, anaknya sudah mati, saudara. Saudara, terkadang kita melihat situasi dan keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Kenapa belum selesai? Kenapa masih saja terjadi keadaan yang buruk ini? Bahkan tambah worse, tambah buruk. Seolah-olah tidak ada jalan keluar. Padahal Yairus sudah berbicara, sudah berdoa. Kita sudah berdoa, tetapi keadaan dan situasi tambah buruk. Saudara, saya mau kasih tahu kepada Anda. Tadi lagu ya bagus banget ya. Even though, walaupun kita tidak melihat, ya, walaupun kita tidak melihat, tetapi Dia sedang bekerja. Walaupun kita tidak merasakan, tapi percaya Dia sedang bekerja. Firman-Nya ada nggak? Ada. Allah turut bekerja di dalam segala hal. Amin. Haleluya. Saudara, saya percaya ya, mungkin kita yang kurang percaya, tetapi saya percaya bahwa Yesus tidak pernah melupakan doamu. Dia sedang on the way. Dia sedang berjalan menuju rumah Yairus. Ada amin. Dia sedang bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi Anda dan saya. Apa sih pergumulanmu? Apa sih tantanganmu? Mungkin tambah worse, tambah tidak ada jalan keluar. Tapi saya percaya, dan Anda juga harus percaya, bahwa pertolonganmu sedang dalam perjalanan. Ada amin. Haleluya. Tetap menguatkan kepercayaan kita. Seperti Abraham, dia menguatkan kepercayaannya. Padahal tidak ada dasar untuk dia berharap. Tetapi dia tetap percaya kepada janji Allah. Dia tetap berharap juga. Karena Abraham, dia tahu kepada siapa dia percaya. Penting sekali kita harus tahu kepada siapa kita percaya. Saudara, ingat baik-baik bahwa Dia mendengar doamu dan Dia mau menjawab doamu. Haleluya. 36 kita lihat, apakah dengan kematian ini memberhentikan pertolongan Tuhan? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Haleluya. Ya, saudara yang kekasih, Tuhan tidak menghiraukan keadaan sesulit apapun, tantangan sebesar apapun, karena Dia Allah, Dia Tuhan. Bagi Tuhan, Dia tidak mengenal namanya problem, Dia tidak mengenal yang namanya masalah. Bagi Tuhan, kalau ada masalah, itu terlalu mudah. Masalah datang kepada Tuhan, diubah sama Tuhan menjadi jalan keluar. Ada amin. Jadi kalau tidak ada masalah, Tuhan gak peduli. Mau orang berteriak-teriak, ya, mau orang berkata-kata sebanyak berapa orang, mau ribuan orang, mau jutaan orang berkata-kata, tidak. Dia harus menepati janjinya. Tidak ada yang bisa menghalangi. Pada waktu kebenaran firman Dia berikan, Dia janjikan kepada kita, tidak ada satupun oknum di dunia ini, termasuk si iblis, si jahat, dapat memberhentikan janji Allah terjadi dalam kehidupan kita. Gak ada. Ada amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, Dia berkata kepada rumah ibadat itu, jangan takut. Hari ini Dia mau berkata kepada kita, jangan takut. Percaya saja. Haleluya.
Saudara yang kekasih, ini kebenaran firman. Bukan hanya buat Yairus, tapi ini sudah menjadi firman Allah. Dan ini juga dia bicara kepada masing-masing kita pribadi lepas pribadi. Di tempat ini yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jangan takut. Katakan kepada dirimu. Bilang, Desi, nama saya sebut namamu. Desi, jangan takut. Sebutkan saudara. Tuhan yang berbicara itu. Kalau Anda punya keadaan dan situasi, katakan itu. Desi, Lydia, katakan dirimu. Desi, jangan takut. Percaya saja. Haleluya. Saudara, ini janji Tuhan. Kalau Anda baca di sini, itu tulisannya merah. Ya, ya di sini ya. Tulisannya berwarna merah. Artinya, ayo. Ini yang akan membuat engkau tidak takut. Ini yang akan membuat engkau tidak khawatir kalau kau percaya. Kita lihat ayat 37 apa yang terjadi. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Saudara, kita lihat di situ. Yesus tidak mengizinkan. Jangan pernah mengizinkan orang-orang yang tidak sepakat dengan engkau ada di dalam hidupmu. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pada waktu ada keadaan dan situasi, jangan share, jangan bagikan itu, jangan cerita kepada orang yang tidak percaya kepada Yesus. Pada waktu engkau menghadapi keadaan dan situasi, Anda bisa datang kepada hamba Tuhan. Makanya ada orang, jemaat, datang telepon pendeta. Pastor, saya ada situasi, saya ada keadaan, tolong doakan saya. Bisa atau enggak? Oh, sangat bisa. Sepakat, sehati. Ya. Dan carilah orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Karena kalau kita mencari orang-orang yang masih anak-anak, saudara Kristen anak-anak, pada waktu ada keadaan situasi, kita share ke dia. Anak-anak tuh pikirannya nggak nyampe, saudara. Betul? Nggak nyampe. Kita ngomong A, dia jawab B. Kita ngomong C, dia jawab D. Ya. Carilah. Cari pemimpin selmu. Berbicara kepada dia. Dan kalau perlu pendeta, kami ada. Setiap saat buat Anda. Ada amin? Saudara, ciptakan lingkungan yang benar. Seperti Tuhan Yesus. Ya. Dia tidak memperbolehkan seorang pun ikut. Gak boleh. Kecuali Petrus dan Yakobus. Ya. Hanya ini yang boleh. Dan orang tua anak ini yang terlibat langsung. Yang lain gak boleh. Saudara, itulah sebabnya. Kalau ada keadaan dan situasi di dalam hidup saya pribadi, saudara, jangan dihumbar-humbar. Saya tidak suka menghumbar. Kalau keadaan dan situasi yang terjadi dalam hidup saya. Tetapi curahkan itu di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Atau suami, istrimu, orang-orang terdekat denganmu. Ya. Atau siapa? Pemimpinmu, leadermu. Tapi leader juga harus menjaga ya apa yang diceritakan. Nah, ini penting sekali saudara yang kekasih. Karena kalau Anda tidak menciptakan keadaan atau orang-orang di sekitarmu adalah orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan, itu akan melemahkan iman kita. Ya. Kalau kita cerita kepada orang yang lemah, dia akan ya jadi lemah juga kan Anda. Anda akan dinasehati sesuatu yang lemah. Kalau Anda bilang, aduh ada kayak begini, iya ya susah juga ya. Ya gimana dong, gimana dong. Aduh, Anda tambah lemah. Tapi kalau Anda ada di orang-orang yang dewasa, yang kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan sama-sama, dia akan berkata, percaya, jangan takut. Yairus saja, anaknya sudah mati, pasti bangkit dan dibangkitkan oleh Tuhan. Ada amin. Kita udah baca ayatnya. Nah saudara, seandainya Anda tahu jalan hidupmu dari A sampai ke titik Z,
Mungkin Anda tidak khawatir, Anda tidak takut. Seandainya demikian. Betul? Kita udah lihat di sana. Pakai mata jasmani ini. Tapi Tuhan, Dia mau Anda pakai mata rohani untuk bisa melihat bahwa Dia sudah menyelesaikan situasi dan keadaanmu di sana. Amin. Sudah terjadi. Firman Allah berkata, Yesus bilang, it is finished. Amin. Sudah selesai. Kalau Anda dibukakan mata rohanimu, Anda akan dapat melihat bahwa Allah sedang bekerja untukmu. Ingat Nabi Elisa dengan bujangnya. Ya, bujangnya ketakutan, khawatir. Tuhan, tentara Aram sudah datang. Begitu banyak dengan kereta datang, saudara. Kok Tuhannya santai-santai aja? Dan akhirnya Elisa, dia berdoa, Tuhan, bukakan mata daripada bujangku. Dan Tuhan membukakan mata daripada bujangnya. Dan dia bisa melihat bahwa tentara Allah lebih banyak daripada tentara Aram. Ada amin. Haleluya. Saudara, mari kita minta Tuhan, bukakan Tuhan mata imanku, sehingga aku bisa melihat bahwa ada Tuhan yang sedang bekerja di dalam keadaan dan situasiku. Tuhan sedang dalam perjalanan. Ada amin. Haleluya. Ayat 38. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Ini tantangan berikutnya, saudara. Ya, wow. Jadi ada begitu banyak halangan yang coba memberhentikan mujizat terjadi, coba memberhentikan janji Allah tidak terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ingat, saya sudah katakan tadi, yang berjanji adalah Allah, dan Dia yang akan menepati janjinya. Pegang itu. Kalau ada janji-janji Allah dalam hidupmu belum tergenapi, engkau harus percaya. Pegang janjinya. Pegang terus bahwa Allah sedang menepati janjinya. Allah turut bekerja. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, saya percaya semua kita tidak lepas dari situasi dan keadaan. Tetapi Anda harus percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Sekali lagi, katakan Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagiku yang mengasihi Dia. Haleluya. Yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Anda terpanggil, saya terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita ada hari ini, saudara, menjadi umat Tuhan karena kita terpanggil. Ada amin. Allah telah memanggil kita dan kita telah menjawab ya kepada Dia. Once kita bilang ya, saudara, pegang kata ya itu seumur hidupmu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Orang meratap, orang sedang menangis. Ya, ribut. Dikatakan dan dilihatnya, Tuhan melihat orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Ya, nangisin anaknya sudah mati. Saudara, ada banyak ratapan, ada banyak tangisan mungkin terjadi di dalam hidup kita. Tetapi pastikan itu bukan tangisan ratapan kematian. Tapi pastikan kalau kita nangis di hadapan Tuhan, itu menangis di dalam pengharapan. Menangis di dalam sukacita karena ada pengharapan di dalam Tuhan. Kalau ini menangis kematian, tidak ada jalan keluar. Jangan sampai kita menangis kematian, menangis di hadapan Tuhan, tapi menangis tidak ada jalan keluar. Saudara, menangis bukan gak boleh. Boleh. Tuhan juga menangis pada waktu Dia dengar Lazarus. Betul?
Lazarus meninggal, mati, ya, dia sedih. Artinya Tuhan ikut merasakan apa yang dialami oleh engkau. Ya, bukan Anda lagi alami atau Tuhan ketawa-ketawa, tidak. Ini Allah. Dia turut merasakan apa yang Anda alami. Ya, saudara yang kekasih, dia tahu. Dia rasakan hatimu, air matamu, tetapi bukan air mata tidak ada pengharapan. Air mata orang percaya harus menjadi air mata pengharapan di dalam Tuhan. Karena pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Haleluya. 39 kita lihat. Sesudah ia masuk, berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Wow. Tuhan memberhentikan tangisan yang tanpa pengharapan. Dia memberhentikan tangisan kematian. Hari ini, kalau kau sedang menangis dengan tidak ada pengharapan, hari ini Tuhan memberhentikan tangisan kematian. Dia memberhentikan tangisan yang tidak ada pengharapan di dalam hidupmu. Hari ini juga, saudara. Hari ini juga, saat ini juga, saat Anda mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan sendiri yang akan memberhentikannya. Haleluya. Karena dia sedang bekerja. Ada amin. Berhenti. Ya, seorang anak kecil lagi nangis. Mama lapar, mama lapar. Mama yang berhenti. Lihat gak, mama lagi masak untuk kamu. Sabar. Amin. Haleluya. Jangan nangis terus seperti tidak ada makanan. Ini ada makanan. Ada amin. Stop nangis seperti engkau tidak percaya bahwa Tuhanmu, Allahmu, Bapamu sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Berhenti menangis. Dia berkata, anak ini tidak mati, tetapi tidur. Dia memberikan pengharapan kepada orang-orang yang ada di sana. Kata siapa mati? Kalau aku hadir, dia hanya tidur. Ada amin. Apapun keadaan dan situasimu yang seolah-olah tidak ada pertolongan, saya mau katakan tidak ada yang mati, tetapi itu lagi tidur dan ada Tuhan yang akan membangunkan. Ada amin. Haleluya. Kalau engkau nggak bisa bangunin, kalau orang yang tidur seperti anak Yairus ini, Anda nggak bisa bangunin, nggak bisa. Hanya Tuhan yang bisa bangunin. Kehadiran Tuhan, dia sanggup membangunkan. Ya, situasi, keadaan apapun, even udah jatuh, even Anda udah sampai titik nol, titik terendah dalam hidupmu, titik minus, ya, saya mau katakan, itu tidak mati. Situasi dan keadaanmu sedang tidur, dan ada Tuhanmu, Allahmu, Bapamu yang mau membangunkan itu. Haleluya. Haleluya. Ayat 40 kita lihat reaksi. Tetapi mereka menertawakan dia. Saudara, berhenti. Berhenti. Tertawa. Ya, artinya ngenyek. Kadang-kadang kita berpikir, ya, aduh ini terlalu berat, terlalu sulit. Mana mungkin pikiran kita udah melayang kemana-mana. Itu kita sedang menertawakan. Saudara, berhenti menertawakan. Amin. Berhenti. Tahu ngenyek? Tahu ya, orang Jakarta pasti tahu ngenyek nih. Ya. Seperti ya itu. Mana mungkin? Kalau bahasa Indonesianya, mana mungkin? Ini terlalu besar. Sudah mati. Apa katanya? Dia tidur. Kenyataannya sudah mati. Saudara, waktu firman Tuhan datang kepada kita, kita bilang ini kenyataannya tidak sama dengan firman Allah. Ini kenyataannya, kata dokter, sudah no hope. Ini sudah gagal. Tendernya
Bos saya udah kasih tahu bahwa ini bulan terakhir buat saya kerja. Gak ada uang untuk bayar. Habis kita. Waduh, ini gak ada jalan keluar situasi ini. Ini orangnya bebel. Tidak mau mendengarkan. Saya udah ngomong memohon-mohon. Orangnya gak mau dengar juga. Keadaan apa yang kita alami? Dan kita berpikir, waduh, ini udah terlalu pelik, udah tambah sulit. Iman kita mulai rontok. Ya, mulai menyek. Kurang percaya. Mulai mundur dalam pertandingan. Ya, mau keluar, mau quit dalam pertandingan. Saudara, jangan keluar. Ada Tuhan di dalam hidupmu. Ada Bapakmu yang peduli, yang mengasihi akan engkau. Haleluya. Buka lagi ayatnya. Maka diusirnya semua orang itu. Hari ini juga dalam nama Tuhan Yesus kita usir segala kekurangan percayaan kita. Kita usir segala situasi hiruk pikuk yang ada di dalam pikiran kita, yang ada di dalam kita. Kita usir di dalam nama Tuhan Yesus. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar itu. Saudara, Yesus tetap bekerja. Haleluya. Tantangan dihalaukan dan dia tetap bekerja. Ada tantangan dalam hidupmu, usir itu. Dan mulai mendengar kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Yesus, dia masuk. Ya, dia bawa anak. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Saudara, ini berbicara tentang Yesus. Waktu dia menolong kita, dia menolong kita secara pribadi. Dengan caranya sendiri. Bukan pakai cara kita. Ya, saudara. Jadi terkadang dalam kehidupan ini, kita mau tolongin Yesus dengan pakai cara-cara kita. Gak akan kena, saudara. Gak bisa. Izinkan sepenuhnya. Hanya kebenaran firman-Nya yang pergi dalam hidup kita. Jangan dicampur baurkan dengan analisa kita sendiri. Kepintaran kita. Taktiknya kita. Gak boleh. Ikutin kebenaran firman-Nya secara ya dan amin. 100%. Kalau Tuhan bilang A, ikuti A. Tuhan bilang B, ikuti B. Tuhan bilang C, ikuti C. Ada amin. Jangan kita campur baurkan menjadi gado-gado. Tuhan gak suka gado-gado. Kalau mie, ya mie aja. Jangan dicampur dengan macam-macam. Saudara, saya ini orangnya pemikir. Jadi saya tuh mau makan aja. Misalnya saya tahu nih makanannya. Ada yang makanan orang Manado, bubur Manado. Nah, yang original itu adalah buburnya itu sayur hijaunya itu sayur kangkung sama sayur bayam. Seperti itu. Itu originalnya. Kalau di orang Manado ada lagi yang sayur di Manado itu ada lagi satu sayur. Ya, nama sayur satu yang dicampurkan. Tetapi di Amerika, di Indonesia nggak ada. At least ada sayur itu, dia dua sayur itu. Nah, di sini, saudara, di Amerika, kadang suka di pokoknya sejauh itu hijau ditaruhlah di situ. Dan saudara, kalau saya dipanggil makan dengan orang misal jemaat atau siapapun yang masak kayak gitu, udah tahu kalau itu dicampur yang hijau yang lain, saya nggak akan mau. Walaupun rasanya enak, karena di sini udah ini bukan bubur Manado yang itu. Karena dari kecil, karena saya orang Manado, mama saya memasak kayak gitu. Jadi ini bukan yang kayak gitu, meskipun mereka bilang, aduh enak, coba aja pastor sedikit. Gak bakalan, saya mau.
Karena saya tahu ini udah melenceng ini. Nah, saudara, saya nggak bisa melenceng. Sedikit saya nggak bisa, harus sesuai. Ya, sesuai. Nah, mungkin ini lebih mudah untuk ikut Tuhan. Sesuai gitu. Seperti itu. Ya. Harus sesuai dengan kebenaran firman Allah. Ada amin? Jangan melenceng. Yang penting enak. Yang penting aku terhibur. Ya. Kita cari jalan keluar dari dunia ini. Jangan melenceng, saudara. Stay dalam kebenaran firman Allah. Dan apa yang akan terjadi? 41. Lalu dipegangnya tangan anak itu. Karena katanya, talitakum. Saudara, coba bilang, talitakum. Talitakum. Ya, yang berarti, hai anak. Lihat, yang bisa manggil anak itu pasti bapaknya. Betul, orang tuanya. Ya, haleluya. Mungkin di Indonesia semua orang dipanggil nak. Tapi di sini nggak ada orang bilang hai san, bukan anaknya. Lebih jelas di sini. Ya, kalau dia bilang hai san, itu anaknya dia. Ini Yesus sedang melakukan mujizat secara pribadi. Ada amin. Pribadi. Hai anak, ini bapamu. Aku berkata kepadamu. Hari ini Yesus mau katakan kepada saya, anakku. Aku berkata kepadamu, bangunlah. Haleluya. Saudara yang kekasih, Dia adalah Bapak kita. Amin. Dia peduli. Kalau Anda baca, wanita pendarahan itu juga dipanggil anak. Ya. Saudara, Dia adalah Bapak kita. Bicara seorang Bapak yang peduli memenuhi keperluan anaknya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Allahku adalah Bapakku. Amin. Haleluya. Saudara, anak ini bangun atau enggak? Pada waktu Tuhan membangunkan anak ini, ayat 42 ayat yang terakhir. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Dan saudara, apa yang terjadi? Semua orang yang hadir sangat takjub. Perhatikan di sini, saudara. Ya, langsung, immediately, seketika itu juga terjadi kebangkitan. Yang sudah mati dibangkitkan. Saudara yang kekasih, ini peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang dahsyat, yang tadinya ngenyek, yang tadinya mengata-ngatai, saudara, sekarang takjub. Tuhan akan buat kita takjub melihat jalan keluar yang Dia sediakan buat kita, sehingga Anda dapat berkata, ya, bahwa benar-benar saya punya Allah. Saya punya Tuhan yang hidup. Saudara, Anda mau percaya atau tidak percaya, Dia tetap Allah dan Tuhan yang hidup. Dan Dia mau menyatakan itu. Dia mau supaya Anda mengalami. Bukan hanya percaya Dia Tuhan, Dia Allahmu, tetapi Anda tidak pernah mengalami pertolongannya Dia. Siapa yang percaya bahwa Yesus adalah Allah kita dan Tuhan kita? Semua percaya. Percaya Ibu Yati? Amin. Ya. Percaya bahwa Yesus adalah Allah dan Tuhan kita. Amin. Kadang-kadangnya kita bilang kita percaya. Yesus mau gak ditukar dengan orang lain? Yesus mau gak ditukar dengan Allah lain? Oh, gak mau. Saya percaya. Ngalamin gak? Maksudnya? Udah pernah ngalamin kuasa Tuhan terjadi? Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mati dibangkitkan, yang ada pengharapan di dalam hidupmu, Anda bisa melihat terjadi. Udah ngalamin? Yang kayak gimana ya? Saudara yang kekasih, kita harus alamin, ada amin? Alami bahwa Allah dan Tuhan kita yang kita percaya, Dia benar-benar hidup.
Dan dia mau menyatakan itu dalam hidupmu. Yang gak mungkin menjadi mungkin. Haleluya. Saudara yang kekasih, saya gak akan perpanjang khotbah ini. Tapi saya mau mengingatkan kita, semua kita, keadaan dan situasi apapun yang engkau alami, mari fokus kepada Dia. Jangan hiraukan situasi dan keadaanmu, seberat apapun menurutmu. Tapi menurut Anda, menurut Allah, menurut Tuhan, tidak ada yang berat. Tidak ada yang tidak mungkin. Dia tidak mengenal masalah. Bagi Dia, all things are possible. Segala sesuatu itu mungkin. Bagi Anda tidak mungkin, tapi bagi Dia mungkin. Saudara yang kekasih, mari fokus hanya kepada Dia. Nama Tuhan dipermuliakan.